Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Arisna Dewi dari D3PHTC3 NIM 20131061. Di sini akan saya presentasikan tentang produk imajiner, yaitu tentang hotel. Yang pertama, marketing mix 7P, segmenting, targeting, positioning, perilaku konsumen, digital marketing, dan CHSE. Ada 7P marketing mix, yaitu price, promotion, physical evidence, people, product, process, and place. Produk adalah jasa pelayanan yang dijual kepada wisatawan berupa kamar tidur, makanan dan minuman, dan ruang pertemuan. Price adalah sejumlah nominal yang ditawarkan kepada tamu sebagai nilai tukar suatu jasa perhotelan. Harga yang fleksibel memudahkan dalam pemasaran produk. Promotion adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan produk dengan harapan produknya tersebut dibeli oleh konsumen. Semakin sering kegiatan tersebut dilakukan, semakin gencar promosi yang akan dilakukan. Place adalah letak suatu hotel dalam suatu daerah. Letak hotel yang berada pada daerah pinggir pantai merupakan tempat yang strategis. Efektivitas penggunaan saluran distribusi adalah ketepatan perusahaan dalam memilih biro perjalanan atau benefit. People adalah karyawan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Karyawan yang dapat memberikan satisfaction kepada konsumen adalah karyawan yang profesional. Proses adalah kemudahan konsumen melakukan proses sewaktu dalam datang dan tiba di hotel sampai berangkat kembali ke daerah asalnya. Proses yang tidak berbelit-belit adalah proses yang dibutuhkan wisatawan. Physical evidence fisik, bangunan perusahaan berupa kemegahan eksterior hotel dan kemewahan interior ruangan, kamar, dan meeting room. Semakin megah eksterior dan semakin mewah interior memudahkan dalam pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan pengelolaan fungsi-fungsi manajemen meliputi perancangan planning, pengorganisasian atau organization, pengarahan, actuating, dan pengendalian controlling. Segmenting merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Adapun demografis segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Geografis segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan asal dan domisili. Psikografis segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. Perilaku segmentasi ini dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagaimana tingkah laku, perasaan, dan cara konsumen menggunakan barang atau situasi pemakaian, dan loyalitas mereka. Segmentasi dari segi perilaku juga dapat berupa perasaan
perasaan yang timbul atau reaksi segmen pasar terhadap suatu produk. Targeting merupakan suatu kegiatan untuk memilih suatu atau lebih segmen pasar yang akan dilayani atau bagaimana cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar. Dan dalam penentuan target pasar, perusahaan harus menggunakan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Positioning adalah aktivitas mendesain citra dan memposisikan diri di benak konsumen. Penempatan posisi menjelaskan strategi bagaimana perusahaan membedakan produknya dibandingkan dengan pesaing dalam perspektif konsumen. Hal ini dimaksudkan sebagai strategi untuk menciptakan citra baik produk di dalam benak konsumen sehingga produk tersebut terlihat lebih unggul dari produk pesaing. Adapun tahapan dalam mengembangkan strategi positioning adalah mengidentifikasikan masing-masing keunggulan kompetitif produk. Perusahaan mampu menentukan posisinya di pasar sebagai yang menawarkan nilai yang lebih unggul dibanding yang lain. Melakukan suatu competitive advantage dalam menawarkan suatu produk. Perusahaan harus menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan akan merasa bahwa produk dari perusahaan yang bersangkutan lebih baik daripada para pesaingnya. Perusahaan harus mengevaluasi respon dari target market sehingga dapat memodifikasi strategi bila dibutuhkan. Perilaku konsumen. Perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan. Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian, namun melihat sedikit perbedaan antar merek, keterlibatan yang tinggi disadari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal. Peralihan merek terjadi karena mencari variasi dan bukan karena ketidakpuasan. Digital marketing. Adapun digital marketing yaitu kita bisa melakukannya di YouTube, WA, Facebook, Instagram, dan kita juga bisa mencarinya di Google. CHSE merupakan program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety keamanan, dan environment sustainability kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.